Saya Erni Yuniati, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Metode penelitian sarana prasarana adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan analisis dari berbagai pendapat dan akan dikembangkan dengan data yang sudah ada. Tujuan dari sarana dan prasarana secara umum memberikan layanan secara profesional di bidang sarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Pengadaan untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati, sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai kebutuhan sekolah yang berkualitas tinggi. Pemeliharaan untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Pemakaian untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. 2. Prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang sangat hati-hati. Ketiga, prinsip administratif. Melalui prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang dan peraturan. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab. Semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. 5. Prinsip kekohesifan. Prinsip ini berarti sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak. Optimalisasi sarana dan prasarana. Mengoptimalkan adalah menjadikan paling baik atau dengan kata lain, proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Optimalisasi mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. Sarana pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, bangunan dan perabot sekolah. Kedua, alat pelajaran. Ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki arti rancangan atau kerangka dari sesuatu. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perancangan upaya pembelian, penyewaan, maupun peminjaman. Syarat perlengkapan sekolah. Keadaan bahan baku atau material harus kuat, tetapi ringan dan tidak membahayakan keselamatan siswa. Langkah-langkah perencanaan. Pertama, penyusunan daftar kebutuhan. Kedua, estimasi biaya. Ketiga, menetapkan skala prioritas. Keempat, penyusunan rencana pengadaan. Kebutuhan barang. Adanya kebutuhan barang sesuai dengan perkembangan sekolah. 2. Adanya barang-barang yang dirusak, dihapus, hilang atau sebab lain. 3. Adanya standar sarana prasarana sekolah dasar. 1 sekolah dasar atau madrasah dengan 6 rombongan belajar melayani maksimum 2.000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2.000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada. Ketentuan prasarana di satuan pendidikan.
ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati. Ketentuan bangunan untuk kenyamanan. Pertama, bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. 2. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembapan yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan. 3. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan. Strategi pengadaan sarana dan prasarana. Strategi. Pertama, pembelian, yakni dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Membuat sendiri, yaitu barang yang dapat dihasilkan oleh sekolah. 3. Penerimaan hibah atau bantuan, yakni penerimaan dari pihak lain yang harus dilakukan dengan berita acara serah terima. 4. Penyewaan, yaitu barang yang disewakan dari pihak lain. 5. Pinjaman, yakni barang yang dipinjam dari pihak lain. 6. Guna susun atau kanibalisme, yaitu suatu usaha pengadaan barang dengan cara memanfaatkan beberapa barang yang sudah terpakai menjadi barang yang berguna atau bermanfaat. 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran perlengkapan barang. Pertama, ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. 2. Ketepatan sasaran penyampaiannya.